Tuhan, kasih-Mu ajaib buat kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan buat kami. Pagi hari ini kami datang, Tuhan, di hadapan hadirat-Mu. Kami merendahkan diri, memohon ampun untuk segala kesalahan dan pelanggaran kami. Memohon ampun untuk segala dosa kami. Aba ya Bapa, berkati ibadah kami pagi hari ini, Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah
Rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab keselamatan hanya datang daripadamu.
kasih Allahku, terima kasih. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Haleluya. Kalau Engkau memanggil kami bukan sebagai umat yang biasa, tetapi Engkau memanggil kami sebagai umat yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang untuk boleh kami hidupi. Kami ini dengan yakin dan percaya, karena panggilan itu kami harus merespon sesuatu dengan beda. Itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini, biarlah kami mengerti sesuatu akan ajaran yang daripadamu, yang Kau mau untuk kami lakukan dalam hidup ini, supaya hidup kami boleh benar-benar tampil beda untuk kehidupan kami secara pribadi, dan menjadi berkat juga untuk kehidupan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Kau panggil kami sebagai umat yang kuat, umat yang dahsyat, umat yang luar biasa, umat pemberi bukan umat peminta. Itu sebabnya Tuhan, pada saat ini lengkapkan kami dengan pengertian-pengertian yang baru. Lengkapkan kami, tambahkan kami dengan kuat kuasa yang daripadamu yang baru. Biarlah kehidupan kami menikmati hal-hal yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami ini benar-benar menarik, hidup kami ini benar-benar luar biasa, dan kami boleh menikmati kebersamaan dengan Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kemenangan demi kemenangan boleh kami dapatkan. Kehidupan kami boleh naik dan bukan turun. Kami dibawa glory to glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap kami semua boleh menaikkan pujian kepadamu, dan Kau bertata di atas puji-pujian. Pagi hari ini ada ibadah streaming, ada ibadah bukan ibadah onsite, tetapi kami yakin dan percaya kuat kuasa-Mu tetap sama boleh memberikan zaman bagi setiap kami semua yang mendapatkan acara ini dengan hati dan jiwa, dan mempersiapkannya secara sungguh-sungguh. Kami yakin dan percaya Kau berbicara secara khusus, dan Kau sudah berbicara lewat puji-pujian, dan terlebih pada saat ini Engkau akan berbicara buat kami semua melalui firman-Mu. Itu sebabnya tambahkan apa yang kurang, dan kurangkan apa yang buat menjadi kehendak-Mu tersampaikan. Biarlah benar-benar hanya firman-Mu saja yang menjadi kekuatan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, shalom untuk semua yang hadir di tempat ini. Beberapa hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Gembala menemani dalam acara Ibu Gembala, dan juga beberapa singer, song leader, ya, juga pemain musik yang menemani untuk acara streaming, ya, agar setiap jemaat yang ada boleh mendapatkan, ya, suara dari gereja GKI Bos, ya, supaya setiap jemaat tetap terkuatkan, ya, tetap terkelola hati dan kehidupannya bersama dengan hadirat dan firman Tuhan. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, yuk kita tetap menjadi pembelajar firman Tuhan, ya. Kita tetap memposisikan kehidupan kita semua sebagai murid, ya. Jadi sebabnya saya berharap setiap kita semua, walaupun ini kita tidak hadir di onsite di tempat, tapi secara streaming, ya, live streaming, tetap saudara mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, dan jangan pernah berkata singgol kiri, singgol kanan, ini buat kamu firman, ini buat kamu. Tidak, firman buat kita semua, ya. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Oke, baik, puji Tuhan. Nah, saya ingin lebih dahulu untuk memberitahukan bahwa apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini tetap masih pada khotbah berseri, yaitu tentang hidup yang penuh dengan kejutan. Hidup yang penuh dengan kejutan. Oke, baik. Hidup yang penuh dengan kejutan itu ada 4 kelompok besar materi yang ada, ya. Pembagiannya tolong ya diklik untuk bagian yang pertama. Nah, ini pembahasannya adalah Petrus berjalan di atas air, itu pembicaraan tentang hidup yang penuh kejutan. Tetapi pembahasan secara detailnya ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, tentang pengenalan Tuhan, pembuat mujizat itu. Kita harus mengenal Tuhan,
sebagai pembuat mujizat itu, sehingga hidup kita mengejutkan, bukan dikejutkan oleh dunia ini, ya, tetapi benar-benar hidup kita dikejutkan oleh sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu yang bukan bersifat sementara, tetapi kejutan itu akan berlangsung dalam kehidupan kita secara terus-menerus, abadi adanya. Karena semua kejutan itu kita dapatkan dari Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengenal Tuhan, pembuat mujizat itu. Untuk yang kedua, ya. Untuk yang kedua, kita harus setuju dan paham tentang waktu Tuhan. Ya. Nanti kita akan bahas, ya, kita masih pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenal Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas nantinya tentang perlu punya identitas baru untuk mendapatkan kejutan itu. Ya, oke, baik. Yang keempat, kita harus mengerti bahwa lingkungan itu penting. Ya, lingkungan, environment itu penting. Ya, itu sebabnya di dalam pembahasan di awal hidup penuh kejutan sudah dibahas secara global untuk keempat hal ini. Di poin yang keempat ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri itu mengajarkan, memberitahukan bahwa sesuatu tentang lingkungan itu perlu diperhatikan. Ya, kenapa? Lingkungan itu bisa menggagalkan, bisa mensukseskan. Ya, itu sebabnya, yuk, walaupun kita mengenal kuat kuasa Tuhan, ya, tetapi secara tubuh ini tetap mudah, ya, terjebak untuk terpengaruh kepada lingkungan. Itu sebabnya nanti kita akan belajar tentang lingkungan pada tahap-tahap berikutnya. Sekarang kita masuk untuk yang pertama, ya, untuk yang pertama, mengenal Tuhan. Sudah ada pembahasan 3 kali, yaitu tentang mengenal Tuhan. Yang pertama, kita belajar 1A, itu kita sudah belajar tentang mengenal Tuhan, pembuat mujizat sebagai pengantara supaya hubungan antara kita dan Allah dipulihkan. Ya, saya ingin mereview kembali bahwa pentingnya kita mengenal Tuhan ini sebagai pembuat mujizat, itu juga sebagai pengantara, ya, hubungan kita dengan Allah yang sudah rusak, yang sudah crack, yang sudah putus, itu perlu ada jembatannya kembali. Dan sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan memberitahukan hanya Yesus satu-satunya, hanya Yesus satu-satunya, ya, pengantara kita dan Allah. Itu sudah dibahas di pembahasan yang pertama. Yang kedua, 1B, yaitu mengenal Tuhan, pembuat mujizat dalam kuasa kematian dan kebangkitannya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena mengenal Tuhan hanya dipotong ceritanya hanya pada saat kematian, kita kan hanya melo. Ya, kita hanya bersimpati. Ya, film yang luar biasa kita lihat, Passion of the Christ. Ya, kita melihat penyiksaan yang luar biasa. Waduh, melo hati kita, aduh, miris ya. Kok bisa Tuhan berkorban? Tapi ada satu, ya, kehebatan yang tidak dimiliki oleh siapapun, ya, yang sudah pernah ada di muka bumi ini, yaitu tentang kebangkitan. Ya, itu sebabnya kita perlu mengenal kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita mengenal Tuhan setelah sebagai jembatan, yang sebagai jembatan ini begitu hebatnya, yang dikirim oleh Bapa sebagai anaknya kepada kita semua, satu-satunya, itu memiliki pengertian bahwa you and I, saudara dan saya, setelah mengenalnya juga harus mengenal hidup di dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, untuk hal itu nanti kita akan mendapatkan hidup ini penuh kejutan. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, Allah yang hidup, Allah sudah bangkit, Allah yang bisa untuk kita semua bercakap-cakap, curhat. Ya, kita membutuhkan curhat, ya, membutuhkan kita semua. Kenapa? Waduh, di medsos ini banyak dipakai untuk curhat. Ya, itu sebabnya kita perlu berkeluh kesah kepada Tuhan. Kita perlu meminta permohonan kepada Tuhan. Kita perlu, nah, ini bangkit, sudah hidup, jadi bukan mati. Itu poin yang kedua. Sama poin yang ketiga, ya, yang sudah pernah dibahas adalah mengenal Tuhan, pembuat mujizat. Kita harus memiliki having a relationship with God, memiliki
hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi hubungan apa? Dalam praise and worship. Ya, di dalam membaca firman, di dalam keseharian berperilaku, berpikir, bertindak, kita menggunakan seluruh indera kita ini harus selalu kita hubungkan dengan Tuhan. Ya, itu nanti akan membuat kehidupan kita terbiasa sedemikian sehingga nanti kita semua akan masuk dimudahkan untuk menerima kejutan-kejutan dari Tuhan. Ya, sebagai contoh, ya, beberapa saat yang lalu saya berbicara pada teman saya ngomong begini, ya, teman saya ngajak untuk menikmati hidangan siang gitu ya, makan siang bersama. Nah, kemudian kita cari-cari mana ya, ini kan PPKM ya, PPKM nggak boleh nih, mana boleh. Kemudian kebetulan ada teman yang membuka tapi hanya khusus untuk beberapa teman, tapi memang benar-benar protokolnya di jalan nggak boleh duduk, nggak bisa, kita cuma berempat ya. Tapi kemudian setelah kita datang ke sana, saya beritahu niat saya bukan hanya untuk makan, niat saya menyalurkan berkat, karena saya sudah diberkati Tuhan. That's different. Cara berpikir ini kita sediakan untuk Tuhan. Jadi memiliki hubungan dengan Tuhan, apapun yang dilakukan untuk Tuhan. Nah, ini memudahkan untuk kita menikmati kejutan dalam hidup ini. Jadi having a relationship with God, memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan dengan seseorang, nah ini biasa kalau sudah masih baru, ya, apa-apa kamu, siang pagi kamu ingat, siang ingat kamu, malam mau tidur ingat kamu, ya, semuanya ingat. Kenapa? Karena memiliki hubungan yang baik kualitasnya. Coba hubungannya sudah nggak baik, ya, ingatnya kalau pas butuh. Ya, saya sempat singgung di pembahasannya adalah suami ingat istri kalau sedang sakit. Ya, kalau minta dikerokin ingat. Ya, tolong kerokin aku ingat. Tapi pada waktu menikmati hidangan makan yang enak ingat enggak? Bawain pulang untuk istri. Bawain pulang untuk masak untuk pasangannya. Ya. Nah, ini kualitas hubungan. Nah, ketika kita mencoba untuk memiliki sedang berlangsung, ya, sedang berlangsung dan selalu dalam hidup kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka saya ingin pastikan, ya, nantikan apa yang terjadi dan kejutan milik kita. Amin, puji Tuhan. Sekarang yang keempat, ya, pagi hari ini kita akan bicarakan mengenal Tuhan, pembuat mujizat sebagai Tuhan yang memimpin. Sebagai Tuhan yang memimpin. Sekali lagi saya katakan, sebagai Tuhan yang memimpin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini secara khusus nanti saya akan bawakan mengerucut kepada pembicaraan tentang sukacita ilahi. Ya. Nah, saudara sekalian jemaat GKI Bos yang dikasih Tuhan, yang dicintai Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mau katakan bahwa mengenal Tuhan berarti kita mau menyediakan kehidupan kita untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mengenal Tuhan berarti menyediakan kehidupan yang mau dipimpin oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memimpin. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memimpin. Nah, ketika bicara kata memimpin, ya, saya ingin jelaskan sedikit bahwa kehidupan kita ini, mau tidak mau, siapapun Anda, ya, Anda dikatakan introvert, extrovert sekali, apapun personality saudara, saya katakan bahwa di dalam kehidupan jiwa kita itu sudah ada benih kehidupan memimpin.
Kepemimpinan, leadership itu sudah ditentukan di awal sejak lahir. Itu ketika saat saya berbicara seminar tentang leadership, ya ada orang kata, Pak, saya tidak bisa mimpin. Enggak, Anda tidak mau memimpin, bukan tidak bisa mimpin. Nah, untuk kepemimpinan yang lebih lagi perlu belajar. Kepemimpinan terhadap diri sendiri, kemudian kepemimpinan kepada 2 orang, kepemimpinan kepada 3 orang, 5 orang, 100 orang, 5.000 orang, satu negara, satu daerah, itu perlu pembelajaran yang lebih lagi kemampuannya, memiliki ability. Nah, saya sampaikan, tetapi pada dasarnya kehidupan kita itu kehidupan yang memimpin. Coba ya, berapa banyak kita memaksa orang lain? Tidak keluar pembicaraannya, tapi dalam hati, sajangnya harusnya kayak gini loh. Nah, betul ya? Komplain. Betul ya? Kita sering ya bertemu dengan, makan deh, ini harusnya ini lebih asing. Nah, itu kan selera kita. Kok maksa orang lain? Lu buktinya tanpa sesuai dengan masakan seperti itu larisnya luar biasa kok. Ya berarti masakan diterima oleh banyak orang. Tapi masa kita komplain seharusnya. Nah, itu kan pemaksaan. Salah satu kepemimpinan itu influence, mempengaruhkan. Nah, bagaimana mempengaruhkan ini supaya tidak terjadi pemaksaan? Ini perlu pembelajaran. Ya, nah saya sampaikan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang memimpin. Jadi bukan Tuhan yang hanya membiarkan. No, Allah kita sembah adalah Allah yang memimpin. Ya, itu sebabnya ketika kita mau melakukan pengenalan kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memimpin. Itu sebabnya ketika kita mengenal Tuhan, kita semua dipimpin. Ya, hidup ini diter dan memimpin, dipimpin dan terpimpin. Ya, Pak, saya ini pria. Ya, ada itu loh bahasanya, ikatan suami takut istri. Istri. Ya, saya dikatakan Pak Stevi istri ya. Apa deh istilahnya terserah. Ya, tetapi hidup ini mau tidak mau terbatasi oleh sebuah aturan. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Itu sebabnya dari aturan itu sendiri sudah terlihat bahwa kita semua harus masuk pada sebuah aturan. Dan di dalam aturan ada kepemimpinan di sana. Yes or no itu bicara kepemimpinan. Ya. Legalitas itu bicara soal kepemimpinan. Ya. Ketika saya berada di suatu tempat kemudian pasangan saya tidak setuju, untuk menghormatinya saya harus menghindarinya. Ini sudah jelas sekali. Ya, nah seringkali tentang leadership ini dibicarakan di sebuah kantor organisasi profit. Ya, di gereja pun juga demikian. Ya, harus tapi di medsos juga demikian. Coba selalu ada adminnya, tuh. Ya, kepemimpinan ada yang memimpin itu. Ya, hati-hati sama medsos ya. Begitu Anda melakukan hal-hal yang nggak benar di medsos, itu adminnya bisa kena pidana loh. Adminnya loh bisa kena pidana itu. Ya, itu sebabnya berhati-hati. Itu sebabnya adminnya berhak untuk mengeluarkan anggota yang menyalahi aturan yang ada. Itu kepemimpinan. Nah, yuk kita baca pada kesempatan pagi hari. Yohanes 1 ayat yang kedua 12, kemudian Galatia 4 ayat 5 sampai yang ke-6. Ya, Yohanes 1 ayat 12, kemudian Galatia 4 ayat 5 sampai yang ke-6. Puji Tuhan. Ya, saya akan bacakan Yohanes 1 ayat 12 lebih dahulu. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian Galatia 4 ayat 5 sampai yang ke-6. Demikian kata firman Tuhan. Ia diutus untuk menebus kita. Kata diutus ini kepemimpinan. Ya, pengutusan itu kepemimpinan. Ada perintah, direction di sana. Ya.
Ia diutus untuk menerima mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yes, haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, kita harus tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memimpin. Ya, di dalam kepemimpinannya Dia sudah memberitahukan, menjabarkan sedemikian rupa banyaknya penjabaran-penjabaran. Ya, nah pada kesempatan pagi hari ini tentang status, ya, kita yang dari posisi luar itu bisa menyebutnya sebagai Bapa. Kenapa? Karena status kita sudah dirubah sebagai anak. Dan ini direction, ini sebuah perintah. Ya, Ia mengutus anaknya. Mengutus itu bicara tentang kepemimpinan. Nah, ketika hidup kita mau dipimpin, nah ini dia, barulah nanti kita akan bisa mengenal lebih lanjut daripada sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan. Ketika hidup kita ini cengkal, bahasa yang paling pas ya dikatakan, cengkal itu enak gitu bahasanya, pas. Ya, saya pernah bicara dablek, ya, orang Kalimantan tidak tahu, tapi kalau cengkal kok bisa tahu orang Kalimantan ya. Saya bicara kecengkal, oh I know this. Tahu, cengkal itu tahu, walaupun itu bahasa Jawa, tapi nggak tahu. Ya, dari pulau sana bisa tahu, cengkal, gitu ya. Cengkal, waduh, dablek ya. Ya, sulit, beban, sulit. Ya, apalagi yang mulai berperilaku pura-pura nggak tahu di dalam kepemimpinan. Ya, nah ketika kita menjadi pribadi yang peka, sebagai anak itu peka. Anak ini peka ya, hubungan jelas, secara status jelas, anak dekat. Ya, dikatakan disebut anak itu bukan hanya hubungan ya dari tempat, tapi hubungan secara personality, hubungan relationship-nya. Anak, ya, disebut sebagai anak. Kalau ngomong itu nyaman, enak, bapak sama anak. Anak ngomong sama bapak ya enak, sewaktu-waktu. Lah kita maunya kepada Tuhan bukan sewaktu-waktu. Pokok kalau pagi bangun tidur dan malam mau tidur, dalam apa? Dalam doa. Sepertinya rohani. Tapi itu bukan anak. Nah, sebagai anak mau diberitahu, dipimpin setiap saat, setiap waktu. Yang saya katakan amin. Nah, yuk kita masuk lebih jauh. Itulah yang akan membuat perbedaan antara aku, kamu, dan dunia ini. Ya, status ini. Mana ada ya yang menyebut Tuhan itu Bapa. Setelah kita mendapatkan jembatan yang luar biasa, ya, yaitu pengantara antara kita dan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka ada pemulihan hubungan, ya, dan bukan kita yang saja minta, tapi grace, sebuah anugerah, dan kita diberi sebutan sebagai anak. Mana ada? Itu sebabnya ada perbedaan. Nah, perbedaan inilah ya yang harus kita munculkan dalam kehidupan ini. Ya, kita adalah umat pembeda. Jadi ketika kita semua menyebut sebagai anak Allah, hidup kita harus berbeda. Hidup kita berbeda, penuh kejutan. Ya, penuh kejutan. Nah, kalau sudah sedang menyaksikan tayangan ini, ya, apakah hati Anda sedang terkagum pada Tuhan? Ataukah biasa-biasa wae? Ya, ketika biasa-biasa wae, oh nggak ada. Ya, tidak ada perbedaan dengan orang-orang dunia. Itu sebabnya ketika kita semua berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar daripada kita, wow, hati kita luar biasa loh.
ketika setiap kali saya berhadapan dengan papa saya, hati saya penuh dengan harapan. Hati saya penuh dengan harapan. Mulai saya ingat kembali, mulai dari saya kecil sampai saya dewasa, sampai berpisah daripada papa saya, papa mama saya. Ya, hati saya penuh dengan harapan. Waktu kecil ketemu, ya, dia bawa pulang dari tempat kerja. Ya, harapan saya, ini mesti beli aku es krim. Mesti belikan. Inilah umat pembeda ketika bertemu bersemangat. Dan ketika kita mau dipimpin setiap saat, berarti hidup kita bersemangat setiap saat. Dan suka kan, amin. Ini kunci dari kehidupan kita semua. Ya, itu sebabnya yang harus membedakan kita semua itu adalah respon kita. Kita sama dengan orang dunia, sama matahari untuk semua orang. Ya, Anda percaya tidak percaya Tuhan menikmati panasnya matahari? Kalau mau ngiyup bisa, tapi keluar dari iyupan panas lagi. Ya, sama. Kegalauan, kegelisahan, keresahan, kekhawatiran, ketakutan tetap bisa kita terima. Kita alami dalam kehidupan ini. Kekurangan, oh iya, tetap bisa kita dapatkan. Bahkan saya katakan selamat penderitaan di dalam Kristus Yesus. Loh, kok bisa Pak? Iya. Karena disitulah nanti letaknya pembeda antara kau, aku, dan dunia. Ya, masalah boleh sama, yang dihadapi boleh sama, ya, tetapi respon dan reaksi ini nanti yang menentukan who you are, who am I, siapakah saya ini. Ya, nah, yuk kita masuk lebih jauh, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang sukacita, buah roh, ya, mengenal Tuhan itu mau dipimpin, karena Allah kita Allah pemimpin, ya. Dan saya ingin sampaikan bahwa Allah kita itu pembawa damai. Yang suka amin, yang suka amin, haleluya. Yuk kita belajar lebih lanjut pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, ya, karena ini tayangkan pagi hari ini, ya, pagi hari ini, ya. Yuk sama-sama kita masuk lebih jauh supaya kehidupan kita semua terselamatkan dari kondisi yang terburuk sekalipun. Ya, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa saya tidak sedang membicarakan COVID, saya tidak sedang membicarakan hal-hal yang buruk untuk mengintimidasi jiwa kita. Tetapi saya mau katakan bahwa hal yang buruk, berita yang buruk tidak semuanya hoax. Dan itu benar. Tentang kematian yang mendadak, tentang banyaknya kematian, itu benar. Ya, karena saya menyaksikan, saya tahu dengan jelas, that's true, kebenaran yang ada adalah mati kabeh. Bener. Ya, barusan memang dapat kabar meninggal Pak. Waduh. Ya, bereaksi. Ya, Tuhan pemimpinku, aku harus mau dipimpin. Maksud Tuhan apa? Kita harus bereaksi terhadap maksud Tuhan. Yang suka amin. Bukan sama bereaksi dengan dunia. Galau, sedih, perasaannya lari kemana-mana, kemudian mengintimidasi diri sendiri, kemudian ini juga bisa terjadi kepadaku. Itu dia. Ya, saya berbicara pada teman saya, saya sampaikan begini, kamu nih loh ya, takutnya luar biasa. Coba dilihat ya, ada orang ya yang sudah semua keluarganya pasrah, mengikhlaskan kalau meninggal, nggak meninggal. Sampai hari ini nggak meninggal. Bukan saya mengatakan bahwa harus meninggal, tidak. Ya, tetapi mendengar orang yang tidak dikenal, berita di medsos, itu meresahkan hati. Pada di dekat kamu tahu bahwa ada keluarga yang sudah diikhlaskan tidak meninggal, sampai hari ini. Tetapi kalau lebih memilih, itu reaksi. Lebih memilih berita yang mengintimidasi kehidupannya.
Nah, itu sebabnya pada kesempatan pagi hari kita fokuskan pada kehidupan kita, kehidupan yang terpimpin oleh Tuhan. Yang suka amin. Bukan oleh ketakutan dunia. Karena Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan. Yang suka amin. Haleluya. Ya. Yuk kita baca. Kita lihat Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ya. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 berkata demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekarang saya baca, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Karena bagi kita warga kerajaan Allah, makanan dan minuman bukanlah hal yang penting, tetapi yang penting adalah hidup benar di hadapan Allah, berdamai dan bersukacita dalam Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan dan jemaat GPI, jemaat CKI, Bos yang kasih Tuhan. Ya, pada kesempatan pagi hari Roma 14:17 memberitahukan bagi kita semua. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya lebih prefer untuk membacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini, karena saya tertarik ada kata yang penting. Itu dia. Ya, sehingga ketika saya terkaitkan pengertian ini, ya, berarti yang penting di dalam kita semua mau dipimpin oleh Tuhan itu adalah kita mau hidup benar di hadapannya, hidup dalam damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita dalam Roh Kudus. Yang suka katakan amin. Nah, itu sebabnya pada kesempatan kali ini, mau tidak mau, ada set plan-nya. Saya mau katakan bahwa hidup di dalam Tuhan itu bukan hidup yang terbelenggu. Gak bisa apa-apa ya. Itu sempat dimasukkan ke dalam alam pikir saya, mulai dari saya sekolah minggu sampai saya remaja. Di dalam Tuhan itu soro ya, ini enggak boleh terbelenggu. Ya, tapi ketika saya mendapat firman Tuhan yang menguatkan kehidupan saya bahwa di dalam Yesus ada kemerdekaan, kok enggak nyambung ya? Kok enggak pas ya? Enggak sesuai ya? Ya, gini enggak boleh, gitu enggak boleh, gini enggak boleh. Ya, sepertinya kok enggak nyaman. Ya. Kemudian saya dapatkan berikutnya, sukacita dalam Roh Kudus. Oh yes, I know. Ternyata hidup dalam Tuhan, ketika menyediakan diri dipimpin oleh Tuhan, tidak dicampur aduk ya. Kadang-kadang, ya, Hong Sui iya, ini iya, rancu. Ya, ketika mau dipimpin oleh Tuhan, baru kita semua punya kesanggupan untuk menikmati hal ini. Bahwa hidup dalam Tuhan ada kemerdekaan. Ya, kalau enggak, apa yang saya dapatkan, Anda akan mengalami hal yang sama. Sepertinya sulit dalam Tuhan ini tidak bisa. Oh, hidup dalam Tuhan itu menyenangkan, dipimpin oleh Tuhan. Ada 3 hal ini. 1, hidup benar di hadapan Tuhan akan dituntun, diberitahukan. Itu sebabnya ketika kita berbuat kesalahan, ada yang bergetar namanya. Aja lo, jangan lo, jangan. Ada firman yang berbicara dalam kehidupan kita. Ya, tinggal respon kita mau dipimpin atau tidak. Yang kedua, damai sejahtera ada, tetapi kadang kita lebih memilih yang tidak damai. Coba, wong cuman di langgar sepeda motor, dilanggar mobil lebih keras, marahnya itu. Coba, hal yang kecil dibesarkan.
Hal yang besar di blow up, digoreng bahasanya. Ya. Nah, yang ketiga, sukacita. Nah, ini yang kita akan bicara pagi hari. Sukacita bukan dalam diri sendiri, tetapi sukacita dalam oleh Roh Kudus. Apa bedanya? Saya sampaikan, kalau sukacita dalam diri sendiri bisa kita kerjakan kok. Bisa, happy namanya. Bisa. Ya, itu sebabnya ada happy hours. Kalau harganya diturunkan 2 jam, Anda happy. Masuk sebuah restoran, masuk sebuah toko, masuk sebuah event, kemudian harga sales, happy hours. Ya berapa? 2 jam. Tetapi kondisi happy Anda tidak akan terjaga selamanya. Akan dibuat tidak happy dengan cara apa? Harganya dinaikkan lagi, kembali normal. Happy kita hilang. Ya, bisa nggak kedugem kita happy? Oh bisa, jangan bilang nggak bisa. Bisa, salah kalau udah nggak bisa. Bisa. Nonton hiburan, bisa nggak? Lihat hiburan Sri Mula, bisa nggak? Bisa. Kalau nggak laku. Ya. Obat-obatan bisa nggak? Ada, bisa. Ya, saya punya teman bisa happy. Tetapi hidup yang terpimpin oleh Tuhan, mengenal Tuhan, menyediakan hidup yang terpimpin, itu bukan melakukan happy, tapi joyful. Sukacita. Dan sukacita ini hanya bisa kita dapatkan bersama Tuhan dalam Roh Kudus. Ya, itu sebabnya ketika kita mengenal Tuhan, itu hidup kita penuh dengan kejutan. Happy, bukan happy, kita gantikan joyful. Haleluya. Nah, ketika ini ada, wow, benar-benar penampilan kita akan penampilan yang berbeda. Itu sebabnya gereja bukan tempat untuk berduka cita. Yang saya katakan amin. Yang saya katakan wow. Wow, gitu ya. Seharusnya kita semua berkumpul sukacita, sehingga orang kata, itu kumpulan apa tuh? There's different people. Ya, penampilan berbeda. Oke punya, bajunya boleh lawas Pak. Ya, tetapi ya, yang ditampilkan berbeda. Ada orang ngomong gini, Pak, bajunya kok itu-itu aja? Masa sih? Iya, kemarin tampil di sini, di sana. Bapak pakai itu, Bapak tampil di sini, Bapak pakai ini. Saya tanya, yang tahu cuma Anda loh. Berarti orang cuma hadir gitu ya. Penampilan bisa sama, ya, tetapi sukacita inside out ini, that's different. Itu yang membedakan kehidupan kita semua dengan kehidupan orang dunia. Silakan amin. Yes, haleluya. Sehingga ketika kita dipimpin oleh Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Tapi kalau enggak, kita akan terlewatkan. Ya, berapa banyak kita semua mata indera ini tidak bisa melihat, menatap tapi tidak melihat. Ya, saya berikan ilustrasi. Anak saya ketika mau pergi bersama-sama dengan waktu yang tergesa-gesa, saya beritahu pada anak saya, tolong ambilin mindset papa di kaca. Ya, ambil mindset papa sana. Ya, anak saya masuk. Cepet toh, anak saya main gede, cepetan. Sumpah Pak masih lama. Lari, sampai di tempat kan? Gak ada Bang, gak ada, teriak dari, gak ada. Saya turun, terpaksa turun lagi. Ketika turun, lah ini apa? Nah, ya, tergesa-gesa untuk berkata tidak. Punya mata enggak? Mata. Melihat enggak? Menatap enggak? Menatap, tapi tidak melihat. Menatap tapi tidak melihat. Wah, kenapa? Hatinya tidak sedang siap untuk diberkati Tuhan. Sehingga ketika hati ini siap, ya, bersukacita,
mudah melihat berkat Tuhan. Sehingga kejutan luar biasa. Ada kejutan-kejutan yang kecil bisa disyukuri. Bapak Ibu, saya mau beritahukan, 1 minggu ini, ya, sakit giginya luar biasa. Nih, sakit giginya luar biasa. Sakit sekali. Mau dokter gigi belum tahu, dokter gigi mau terima PPKM. Ya saya juga takut. Sekarang ini dokter, ini sakit. Mau pakai sahabat BPJS juga demikian, nggak gampang. Ya, dapat. Aduh, sakit ya. Begitu makan, aduh. Ketika dalam kondisi sakit, ya, saya bisa bersukacita. Saya bisa bersyukur. Kenapa? Dalam Roh Kudus, dalam diri sendiri tidak bisa, sakit kok. Tapi dalam Roh Kudus, saya melihat sesuatu. Ya, ucap syukur ya. Ucap syukur. Saya ngerasa soto walaupun tidak penuh rasanya. Ucap syukur, saya ngerasa nasi lain walaupun tidak penuh. Kenapa? Lah, dikitnya separuh-separuh. Mau ngerasain yang hangat disedot jadi dingin sudah. Nggak penuh rasanya. Ya, tetapi ucap syukur masih bisa ngerasain walaupun sedikit. Ucapan syukur mudah. Kenapa? Hatinya dibawa untuk bersukacita dalam Roh Kudus, bukan pribadi. Yuk, ya, itu sebabnya kita semua ketika menerima buah Roh itu, sukacita. Saya tidak sedang bicara tentang kasih, saya penjabaran semua kemudian masuk pada sukacita. Saya masuk joyful secara khusus pada pagi hari ini. Ya, saya ingin sampaikan bahwa hal itu bukan penampilan yang dibuat-buat. No, bukan sesuatu yang iya. Nanti katakan ketawa sendiri. Enggak. Tetapi reaksi kita itu bisa memberkati diri kita dan orang lain. Yang saya katakan amin. Yes, haleluya. Nah, sukacita itu adalah hati yang gembira. Sekali saya katakan, apa itu sukacita? Sukacita itu adalah hati yang gembira. Nah, perlu dicatat bahwa hidup dalam Tuhan bukan lemah dan terbelenggu. Sekali lagi saya katakan bahwa karena apa yang nggak boleh dan boleh lain sebagainya semua. Tetapi Tuhan selalu datang untuk memberi kebebasan buat kita semua. Sehingga sukacita bisa kita dapatkan penuh dalam Tuhan. Yang suka katakan amin. Haleluya. Yuk kita baca. Ya, Nehemia 8 ayat yang ke-10. Nehemia 8 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Yang sudah tanam. Haleluya. Ya, saya sangat suka kepada ayat ini. Ya, saya memberitahukan setiap pagi ayat ini pada hidup saya. Jadi, you must know this, bahwa sukacita dalam Tuhan itu adalah perlindunganmu, Steve. Oh yes, I know. Ya, Bapak Ibu, saya beritahukan bahwa setiap kita semua yang tidak bersukacita, meniadakan sukacita, mengurangkan sukacitanya di dalam Tuhan, berarti juga membuka diri untuk tidak mendapat proteksi dari Tuhan. See? Itu sebabnya ketika kita membiarkan sukacita kita ini terkurangkan, kemudian kita izinkan untuk berkurang, bahkan menjadi minus, ya, nanti akan ada perkenalan yang selanjutnya yang dimulai dari migrain. Kemudian memperkenalkan yang lain, ma, ya, perkenalan yang lain, ya, kolesterol, asam urat,
ya, dan lain-lainnya, kelompoknya. Nanti pengentalan darah. Kenapa? Karena kita sendiri yang meniadakan perlindungan Tuhan. Tuhan sudah berikan perlindungannya. Apa? Kita bisa menerima kejutan setiap hari. Yang lain sakit, aku kok enggak ya? Itu atas semua perlindungan Tuhan. Nah, kita harus tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita kenal, itu adalah Allah yang memimpin. Dan Dia akan memimpin kita di dalam sukacitanya. Dan itu merupakan perlindungan buat kita semua. Yang sudah tangan amin. Haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya sampaikan hal ini kepada salah seorang murid mahasiswa, ya, mereka berkata pada saya gini, Pak, sukacita itu perlindungan dia. Bisa enggak? Saya terlindungi dari dosen killer saya. Saya ini mau skripsi. Jadilah seperti pengalaman pribadimu dalam iman percayamu. Saya katakan demikian. Saya pastikan bahwa tetap firman Tuhan tidak pernah salah. Bahwa sukacita di dalam Tuhan adalah perlindunganmu. Dan ketika dia maju, ya, dia mendapat kesuksesan luar biasa. Tidak ditolak, tidak diapa-apain, ya, langsung lulus dengan nilai A. Ya, kenapa? Dosennya sakit perut. Dipercepat waktunya. Gak tahu. Pak, itu perlindungan. Saya bilang, itu perlindungan Tuhan. Kemudian Tuhan membuat dosenmu sakit. Ya, Pak, tolong jelaskan logikanya. You tanya sendiri, you beriman pada Tuhan. Ini pengalamanmu, bukan pengalamanku. Saya bicara demikian. Iya, punyailah sendiri. Tapi saya mau katakan bahwa sukacitamu dalam Tuhan adalah perlindungan. Haleluya. Yang sesuai katakan wow. Haleluya. Yes. Bahkan di dalam Amsal yang sudah sering kita baca, bahwa Amsal 17:22 mengatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, saya sampaikan, ini sudah sering kita baca, sering kita nyanyikan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur, yang manjur. Tapi mudah dinasihatkan di medsos kepada orang lain. Begitu dapat ayat langsung kirim ke orang lain, tapi tidak pernah dihidupin ayatnya. Ya, obat yang manjur berarti sudah sakit. Bagi kita semua yang sedang sakit, sakit apapun juga. Ini ada teman saya, aku batuk. Tak kasih tahu ya, batuk dong. Lihat ya, habis sesak. Pasti sesak. Bisa bicara dengan nada demikian, dengan wajah menekan. Pasti sesak. Benar. Sebelum saya selesai ngomong-ngomong, aku rasa sesak. Tuh dia. Saya beritahukan ya. Ya, selanjutnya kau akan sembuh. Terima firman. Sembuh. Nah, itu dia lingkungan. Ya. Nah, kita harus punya lingkungan firman yang benar. Yang suka tanda amin. Yes, hati kita harus dikuatkan oleh lingkungan firman. Yang suka tanda amin. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan fakta yang ada. Kemudian kita hidup ini hanya melihat, tapi meniadakan untuk percaya. Firman Tuhan sudah memberitahukan, hidup bukan untuk melihat tapi untuk percaya. Haleluya. Selanjutnya saya katakan puncaknya yang terakhir, puncaknya pengalaman. Ya, sukacita itu dari kata bahasa Yunani yang diambil dari kata charis. Ya, dari kara. Ya, sukacita itu bahasa Yunani kara. Diambil dari bahasa aslinya yaitu charis, yang artinya kasih karunia. Ya, kasih karunia. Ya, oke. Sampai di sini Bapak semua paham, amin. Nah, kalau yang mendengarkan streaming mendapatkan tayangan pagi hari ini, cobalah kalau datang bersama-sama dengan dengan anggota keluarga, coba agak manggut-manggut sedikit gitu ya. Ya, supaya kelihatan ngerti gitu ya. Oke, baik. Ya, nah puncak pengalamannya ya, kita semua melakukan pembedaan pada dunia ini.
yaitu tetap bersuka cita. Yuk kita baca 1 Tesalonika sebagai ayat-ayat yang terakhir ini. Ya, ada 2 ayat tadi, itu sebabnya saya katakan ayat-ayat terakhir. Ya, bukan ayat-ayat cinta, tapi ayat-ayat terakhir. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Ya, saya bacakan demikian. Dan kamu telah 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Nah, jadi ya. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ternyata ketika kita semua mendengar firman, harus kita jaga hati ini dalam atmosfer sukacita. Ya, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kenapa? Matching yang disampaikan firman. Ya, kita menyediakan diri untuk dipimpin Roh Kudus, dan sukacitanya match untuk menerima hal-hal yang selalu baru. Ya, selalu baru. Saya cek ya, ketika hati saya ini dalam kondisi yang lama atmosfernya, saya dapatkan ayat yang sama, selalu sama. Tetapi ketika saya jaga hati saya untuk mendapat atmosfer yang benar tentang sukacita dan Roh Kudus, selalu saya dapatkan yang baru. Ya, dan puncaknya dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ketiga. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, dicobai, sedang berlangsung, ya, sukacita mereka meluap. Yang kaget katakan wow. Wow, bisakah kita mendapat pengalaman seperti ini? Apakah kita ikut tercekam ataukah kita menjadi berkat di era yang sekarang ada ini? Di kantor, di tempat kerja, di keluarga besar, di lingkungan RT RW, di lingkungan kepemerintahan. Apakah sukacita kita ini meluap? Walaupun ya, bangsa kita, walaupun dunia ini sedang mengalami sesuatu yang enggak mudah. Ataukah kita ikut menjadi panik di dalamnya? Ya, ada keluarga yang nangis-nangis telepon pada saya. Ada hamba, semua kena, semua mami kena, anak lagi kena, ini kena, ini gimana? Aku nggak kena ini gimana? Aku gimana? Kena gimana? Saya beritahu kan. Ya, kalau kena ya betul. Simpel ya. Kena betul nggak? Betul, semua kena satu keluarga. Yang nggak kena itu malah ajaib. Engkau sih bener bohong. Loh iya bener, logika nggak sih kamu? Iya. Jangan panik. Sang kamu maunya apa? Ya, maunya nggak kena. Nah kalau mau nggak kena, logika. Bisa nggak mau nggak kena dengan kamu berperilaku demikian? Nggak bisa. Mulai tarik air matanya, masukkan kembali. Ya, learn to be still, berdiam. Ya, menjadi tenang, supaya dalam ketenangan kau bisa berdoa. Itu firman Tuhan. Ketika dipimpin oleh Tuhan, setiap apa yang dikatakan Tuhan, lakukan. Ya, firman itu dilakukan bukan untuk diingat, bukan hanya untuk dihafal, bukan untuk di-share dalam bentuk medsos, tetapi menjadi kita semua melakukannya. Dan ketika jemaat di Makedonia ini melakukan, menjadi berkat buat banyak orang. Sampai saya membaca ayat ini, wow, belum ada apa-apanya ketakutan yang aku alami.
Belum ada apa-apanya, dengan pelbagai berarti banyak pencobaan, sudah jatuh ketiban tangga. Anda masih punya pekerjaan, Anda masih punya semua, tetapi ketakutannya seperti dunia sudah kiamat. Yuk pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita mendapat firman Tuhan, adakah bersuka cita menghampiri kehidupan kita, sehingga kehidupan kita benar-benar bukan menjadi umat yang kalah, tetapi kehidupan kita menjadi umat yang termenangkan, ya, bahkan lebih daripada pemenang, sehingga kehidupan kita bukan menjadi berkat untuk diri sendiri, tetapi benar-benar kehidupan kita menjadi berkat untuk banyak orang. Yang sudah katakan amin. Saya undang pemain musik, haleluya, puji Tuhan, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala, saya serahkan pada Solidar, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita renungkan firman Tuhan sejenak pagi hari ini. Apakah saat ini, hari-hari ini, engkau kehilangan damai sejahtera? Yang ada adalah ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidupmu akan segala perkara yang sedang terjadi, yang sedang saudara dengar, dan menghilangkan damai sejahtera dan sukacita yang Roh Kudus berikan di dalam diri kita. Dalam melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, supaya hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, hadapilah dengan tenang, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dengan penuh keyakinan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus tidak meninggalkan kita. Damai sejahteranya melingkupi hati kita. Perlindungan Tuhan itu senantiasa menyertai saudara dan saya. Hari ini jangan sukacitamu hilang karena masalah-masalah dan persoalan di dalam hidupmu. Kalau saat ini sudah mulai kehilangan damai sejahtera, yang ada adalah ketakutan dan kekhawatiran, minta kepada Allah Roh Kudus pada pagi hari ini supaya damai sejahteranya dipulihkan di dalam hidup saudara dan saya. Dengan memiliki pemikiran yang positif, percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Kalau dia berjanji melindungi dan menyertai saudara dan saya, maka pasti perlindungannya itu akan dinyatakan di dalam diri kita. Bapa, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami berdoa kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu yang Engkau telah sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Stevi, ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, supaya kami tidak kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kami mau belajar seperti jemaat di Makedonia yang meskipun dalam keadaan melarat, menderita, tetapi saatnya mereka akan terus ditekan oleh macam-macam persoalan dalam kesengsaraan dalam hidup mereka, tapi justru sukacita mereka makin meluap. Haleluya. Dalam saat ini Roh Kudus menjamah setiap kami, khususnya kami yang saat-saat ini, hari-hari ini kehilangan damai sejahtera karena pergumulan hidup, karena kebutuhan hidup, karena masalah hidup kami yang penuh dengan masalah dan persoalan. Dalam pagi hari ini firman-Mu akan menjadi rema di dalam setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang tahu keadaan kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau telah sampaikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, karena firman-Mu telah memerdekakan kami dari segala intimidasi pekerjaan iblis yang mengganggu pikiran kami, yang melemahkan kami,
kami yang mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran atas hidup kami. Terpujilah nama Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, seluruh sidang jemaat GKI Family Blessing dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara yang mendengar firman Allah pagi hari ini. Kiranya lawatan Tuhan turun atas setiap mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik mereka yang lagi isoman di rumah mereka, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di tempat-tempat penampungan. Dalam pagi hari ini kami berdoa kepada Bapa di surga. Oh Tuhan Allah pelaku mujizat itu akan menyertai setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan Roh Kudus akan membebaskan mereka dari segala penyakit yang saat ini mereka alami. Terima kasih Tuhan. Berkati para dokter, para tenaga medis yang sedang menangani para pasien, apapun sakit penyakit yang ditangani mereka ya Bapa. Ya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, supaya melalui pelayanan mereka banyak orang disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan turut bekerja sama atas para tenaga medis ini ya Bapa. Tuhan lindungi mereka juga di dalam tugas mereka. Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang akan mendatangkan penyakit, lewat kelelahan, lewat segala kelemahan dalam tubuh mereka. Kami berdoa Tuhan proteksi mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Tuhan bangkitkan semangat mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan tugas mereka, dalam tugas kemanusiaan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati para satgas COVID ini juga Tuhan, yang ada di lapangan, baik TNI, Polri, Satpol PP yang berusaha menekan lajunya COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang siang malam bekerja menertibkan masyarakat Indonesia supaya taat dengan prokes yang ada. Kiranya Tuhan berkati setiap mereka, hamba-hamba-Mu Tuhan yang sedang bertugas. Pemerintah bangsa kami Tuhan, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, kiranya Tuhan berkati segala upaya mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa Tuhan bekerja sama di dalam setiap tugas pekerjaan mereka, maka sia-sialah usaha pekerjaan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu Bapa, Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan ampuni dosa bangsa ini yang seringkali menista Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Engkau ampuni kesalahan pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati para elit politik yang saat ini supaya mereka boleh mendukung pemerintahan. Mereka tidak hanya mencela, mengkritik dan menjatuhkan wibawa pemerintah. Kami berdoa bila Tuhan sedia akan berperkara dengan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan pujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan, pujian, hormat, ucapan syukur kami hanya persembahkan kepada Allah kami. Terpuji nama Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat dan saudara-saudaraku, buka tanganmu. Dan sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai, melindungi dan memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya hari-hari ini kau diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati. Yeah.